Gimana teman-teman? Apakah screen-nya sudah jelas terlihat? Sudah jelas terlihat belum? Coba dicek-cek. Coba di-report ke aku apakah sudah terlihat jelas, terpampang nyata, sudah aman. Oke, siap. Kalau misalnya ada yang bermasalah-bermasalah, tolong aku dikasih tahu ya. Karena sinyalnya lumayan ini nih. Kadang suka hilang tenggelam. Oke, jadi seperti tadi aku udah pembukaan, kita kan hari ini akan ngomongin tentang produk baru kita yang excited banget kan, Welosophy Skin. Tapi sebetulnya di bulan Mei itu bukan hanya Welosophy Skin yang baru, tapi kita kedatangan skincare baru juga dari apa yo? Coba coba ditebak-tebak yang promonya juga excited banget, exciting banget ya. Love Nature, bener banget. Dan Love Nature itu kan sepertinya teman-teman tahu ya, bisa digunakan dari remaja. Dan dia juga bisa untuk target marketnya tuh orang-orang yang memang peduli dengan lingkungan dan memang tujuannya tuh pengen basic aja, gitu, basic treatment untuk kebutuhan kulitnya yang bisa mencukupi kebutuhan kulitnya, tapi juga punya sensasi yang menyenengin gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai tuh kayak wanginya enak gitu kan. Terus dia juga bahan-bahannya sangat sangat ramah lingkungan gitu kan. Jadi apa untuk kayak remaja pun yang baru memulai skincare itu pas banget karena pas di kantong juga ya nggak. Jadi tepat banget menurut aku hadir si Love Nature ini sebagai keluarga baru di skincare Oriflame ya kan untuk melengkapi segala kebutuhan kita dari setiap segmen market ya nggak. Kalau kita butuh anti aging yang bagus gitu kan, pengen mukanya skin goals, kita bisa pakai Novage Plus. Kita mau apa namanya mau lebih ekonomis yang bisa masuk ke remaja sekalipun yang ke pecinta peduli lingkungan gitu, kita bisa pakai Love Nature. Jadi segalanya bisa kita masuk, bisa kita jual, bisa kita jadiin cuan gitu kan, strategi dalam bisnis kita. Nah, makanya aku juga excited banget dengan Love Nature yang baru ini, teman-teman. Karena aku sebagai pecinta skincare dan beauty gitu ya, itu melihat potensi dari Love Nature Hydrating ini sangat-sangat besar untuk kita bisa masuk ke kalangan Gen Z ya maupun Gen Alpha gitu ya. Gen Alpha tuh udah umur berapa ya sekarang ya? Udah SMP bukan sih? Ya nggak sih? Jadi yang bisa masuk ke usia-usia muda dengan harga ekonomis dan juga bahan-bahan formulasi pastinya yang bagus gitu. Dan ini tipenya yang baru ini juga lebih lebih in trend lagi gitu loh. Kalau kita mau lihat ke kompetisi skincare saat ini gitu ya, ini tuh masuk banget teman-teman. Kayak misalnya dari namanya aja kita udah lihat Love Nature Hydrating. Emang hydrating tuh apa sih Kak gitu ya? Kayak buat apa nanti? Aku akan jelasin. Mungkin teman-teman akan jadi relate apa yang aku omongin kalau ini tuh bisa potensial banget dijual ke banyak orang, bisa cocok untuk ke lebih banyak orang. Jadi targetingnya tuh akan lebih masuk lagi nih untuk Love Nature yang baru ini. Aku akan jelasin ya kenapa ya. Menarik banget. Jadi dibikinnya rangkaian Love Nature yang baru ini, Love Nature Hydrating, karena dengan idea market trend saat ini tuh emang kebanyakan produk-produk basic tuh adalah produk-produk yang hydrating. Karena apa? Setiap orang pengen mukanya glowing sekarang. Setuju nggak? Ya kan? Sekarang tuh yang orang-orang pengen kan mukanya glowing gitu kan. Nah, ini pas banget. Kadang kalau misalnya kita mau muka kita glowing gitu kan, muka kita terlihat sehat, tampak glowing, yang kita butuhkan untuk punya kulit yang bagus nih di hari itu, a good skin day gitu ya. Sebetulnya hidrasi yang tepat, teman-teman. Hidrasi yang tepat buat kulit kita. Nah, Love Nature Hydrating Glow ini tuh seperti refreshing drink. Tahu nggak sih refreshing drink? Minuman yang nyegerin banget buat kulit kamu. Kayak kebayang nggak kayak kulit kita nih dikasih minuman yang seger banget gitu, yang betul-betul memenuhi kebutuhan air di kulit kita dikasih minum nih. Jadi kulit kita tuh bisa jadi terlihat plumpy, hydrate gitu ya, dan juga pastinya jadi tampak lebih glowing.
Jadi pas banget sama tren saat ini yang memang semua orang tuh lagi gila-gila Korea gitu kan, pengen kulitnya glowing gitu kan. Nah, ini kandungannya dengan juicy pineapple dan moisturizing aloe vera, ya dimana aloe vera juga masuk ke dalam top 10 masih tren ingredient ya kan, yang terkenal manfaatnya memang apa manfaat hydratingnya tuh oke banget gitu. Jadi memang ini klaimnya instantly atau secara instan bisa bikin kulitnya tuh langsung kayak minum air gitu, terhidrasi hingga kelihatannya tuh tampaknya kulitnya kayak minum, kayak dikasih air gitu loh, kayak kulitnya tuh glowing gitu. Aku aja tuh ngeliatnya udah seger banget gitu ya. Nah, tapi kan hidrasi hydrating namanya tuh agak kurang kurang ini gitu loh Kak, ya kan kadang gitu ya, kalau orang Indonesia kadang dengar kata-kata hydrating tuh agak kurang familiar gitu. Kalau glowing kan orang langsung oh nangkep glowing gitu. Tapi kalau hydration atau hidrasi itu sebenarnya apa sih? Coba teman-teman ada yang bisa jelasin nggak? Hidrasi itu dalam pengertian teman-teman itu apa? Apa yo hidrasi? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kadar air. Oh, ada Katika juga di sini ya. Kak Hapsa, tuh. Jadi kadar air gitu ya. Jadi kalau kita mau gampangnya hidrasi itu coba kita ingatnya hidrasi sama dengan air gitu. Kalau kita ngomongin moisturization atau kelembapan biasanya biasanya identik dengan, tolong jangan dicoret-coret ya teman-teman ya. Ini aku ya. eh, Untuk moisturization itu dia itu identiknya dengan oil atau lipid gitu. Jadi hubungannya kalau lipid itu ibaratnya kayak semen gitu ya di tembok kita, di skin barrier. Kalau bayangin kalau skin barrier tuh kayak tembok kulit, bayangin ya. Kayak tembok rumah gitu. Kan skin barrier tuh bayangin kayak batu bata dan semen. Nah, semen-semennya yang merekatkan dinding-dinding itu tuh lipid gitu. Kita sebutnya lipid. Jadi kayak kalau lipidnya itu bolong-bolong, bayangin nggak skin barriernya juga jadi lemah gitu kan. Jadi kalau moisturization itu identiknya lebih ke oil atau lipid, kalau hidrasi itu lebih ke air, kandungan air gitu, yang tersimpan di dalam kulit. Nah, terus bedanya gimana Kak? Ngebedainnya ini tuh kulitku kurang hidrasi atau kurang lipid gitu, kurang moisturization. Nah, hidrasi itu tidak sama dengan dehidrasi. Jadi kadang ada yang kebalik-balik juga loh teman-teman. Iya, kulitnya supaya kulitnya dehidrasi gitu. Kadang suka kebalik-balik ngomongnya ya. Jadi jangan kebalik-balik. Kalau hidrasi itu menambahkan kadar air. Jadi kayak minum air gitu. Kulitnya kayak minum air, oke? Kalau dehidrasi artinya kurang kurang kadar air, aus, kulit teteh aus ya. Jadi kurang kadar air. Jadi gimana caranya menambah hidrasi biasanya? Pertama, ya minum airnya harus cukup. Karena kan kebutuhan minum air setiap hari itu untuk tubuh kita dan kulit kita gitu kan, tersimpan di dalam tubuh dan juga di dalam kulit. Tapi dia bisa 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 menguap juga lewat pori-pori, bisa keluar lewat keringat, bisa lewat pipis gitu kan. Jadi kebutuhan minum kita harus cukup. Terus kalau kurang pun dan kita memang kebiasaannya banyak di AC atau kayak sering kena paparan polusi gitu ya, itu bisa nambahin kadar air dengan menggunakan skincare dengan kandungan yang bersifat hydrating. Contohnya apa sih kandungan yang bersifat hydrating atau bahasanya hydrator, hydrating ingredients gitu ya. Itu salah satunya aloe vera. Aloe vera itu terkenal sekali. Glycerin yang paling banyak tuh kan ada di kandungan di skincare kan sering teman-teman lihat tuh glycerin ya. Hyaluronic acid, pantenol ya itu adalah kandungan-kandungan yang bersifat hydrating atau menarik air gitu. Itu contoh bagaimana menambah kadar air ya teman-teman ya. Terus kalau moisturizer gimana? Moisturizer atau pelembab itu berperan untuk ngunci kelembapannya pada kulit gitu. Jadi dia bisa bersifat oklusif gitu atau kayak ngelapisin gitu ya. Jadi em, barrier tadi yang aku bilang kayak tembok itu tadi teman-teman, ya dia tuh rapat gitu loh. Jadi kulit kita, air yang di dalam kulit kita tuh nggak banyak menguap gitu. Jadi dikunci kelembapannya di kulit, jadi skin barrier kita kuat gitu. Jadi nggak terlalu banyak rewel, kulit kita nggak terlalu banyak masalah karena skin barrier kita yang melindungi kulit kita tuh kuat. Nah,
Bisa paham nggak bedanya teman-teman? Oke. Nah, gimana caranya menambah kelembapan? Itu tuh bisa pertama tentunya dari dalam juga ya kan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi gitu misalnya ya. Gaya hidup sehat jadi nggak begadang mulu, nggak banyakkan stres gitu ya. Dan untuk dari luarnya menggunakan pelembab yang memberikan protective barrier gitu. Jadi contohnya kayak kandungan-kandungan oil ya kan kayak jojoba oil, squalan, sunflower oil gitu. Atau kandungan butter kayak shea butter, cocoa butter gitu ya, kayak tender care kan kandungannya juga sifatnya melembabkan gitu ya. Oklusif tuh juga kayak yang melapisi gitu kayak ada kalau teman-teman lihat di ingredient tuh ada tulisan petroleum, dimethicone itu sifatnya juga untuk nambah lipid gitu. Oke, semoga nggak bingung ya. Pagi-pagi kayaknya istilahnya udah susah banget nih Kak Deti. Nggak apa-apa, biar teman-teman makin paham gitu ya. Kalau produk ini tuh segitu, meskipun kelihatannya kayak oh love nature harganya segini, tapi kemampuannya tuh berguna banget buat fondasi kulit. Aku pengen teman-teman ngerti itu sih. Jadi bisa ngeliat potensi arahnya ke mana gitu ya. Nah, contohnya apa kalau kulit dehidrasi? Kusam. Tahu dong kalau misalnya kulit kusam itu ya, itu nomor satu skin concern yang paling dikeluhkan gitu di Indonesia tuh kayak semua orang pengennya kulitnya tuh eh, cerah, cerah dan glowing, bener nggak? Kebanyakan tuh menurut survei ya, apa namanya survei beauty, kulit kusam tuh adalah skin concern yang paling banyak di dikeluhkan gitu. Jadi tepat banget nih, ini target sasarannya banyak banget nih produk ini gitu ya. Nah, kulit kusam itu salah satu tanda kulitnya itu dehidrasi. Nah, tanda dehidrasi kan artinya dia kurang kadar air kan, minumnya kurang kulitnya gitu kan. Makanya tanda-tandanya warna kulitnya kusam, teksturnya juga jadi nggak merata, pori-porinya jadi nampak kali ya kan. Terus nggak glowing kulitnya dan juga kayak timbul tanda-tanda kayak aging, kayak penuaannya tuh lebih lebih kayak cepet gitu ya. Kenapa bisa begitu sih? Pertama, karena 75% kulit kita tuh adalah air. Jadi kebayang nggak teman-teman, kalau 75% kulit kita tuh air, terus kita kurang kadar air. Coba ya, gimana kulitnya nggak kelihatan kusam, gimana kulitnya nggak kelihatan eh, apa kurang sehat gitu kan. Nah, tapi rata-rata air tuh menguap dari pori-pori kita ke udara itu tuh 350 mili per harinya. Dan itu bisa lebih lagi kalau kita sering terpapar sama radikal bebas kayak matahari, polusi, itu bikin penguapannya tuh jauh lebih tinggi. Makanya kulitnya jadi dehidrasi dan tampak jadi kusam gitu loh. Makanya rangkaian Love Nature Hydrating ini itu untuk itu teman-teman, untuk kulit-kulit yang ngerasa kusam atau sering terpapar polusi gitu ya, sering terpapar em, apa namanya AC gitu kan. Jadi butuh butuh minum kulitnya gitu ya. Itu bisa jadi selling point teman-teman. Jadi kalau bikin banner misalnya minuman untuk kulit misalnya bisa aja seru kan ya. Jadi kayak water bank gitu atau bener-bener apa air minum untuk kulit gitu itu bisa bisa banget gitu karena memang itu segmennya produk ini. Dimulai dari cleansernya dulu. Jadi namanya hydrating gel cleanser gitu ya. Nah, isinya kan semuanya sama dari organik aloe vera sebagai si hydrating ingredientnya tadi dan juga pineapple. Nah, pineapple itu kan mengandung enzim ya teman-teman ya. Jadi dia itu bisa bersifat mengeksfoliasi dengan lembut. Tapi bukan ada scrubnya. Jadi kalau ditanya, Kak, ini cleansernya kok bisa ada eksfoliasi lembut? Apakah ada scrubnya? Enggak, jawabannya. Enggak. Jadi kayak eksfoliasinya datang dari mana? Dari enzim yang terkandung di dalam kandungan nanas atau pineapple ini. Jadi enzimnya itulah yang bisa bersifat mengeksfoliasi dengan lembut, makanya kulitnya tampak lebih glowing, halus gitu ya, berseri gitu. Nah, jadi klaimnya apa aja? Dia diformulasikan untuk membersihkan dengan lembut, menghidrasi kulit, dan juga mencerahkan kulit. Oke banget nggak? Yang kedua, bikin tekstur kulitnya tampak lembut karena ada enzimnya tadi ya. Dan juga dirancang untuk menghapus makeup di area mata. Coba, jadi dia tuh diklaim bisa ngapus.
makeup di area mata juga. Jadi kalau kita pas cuci muka bisa kita pakai sampai ke mata-mata gitu loh teman-teman ya. Dan bisa apa membersihkan minyak berlebih juga tapi nggak bikin kulit kering. Itu kunci yang paling tepat. Jadi dia ngebersihin kulit tapi dia nggak menarik lapisan kulit. Jadi artinya ini termasuk ke dalam gentle cleanser karena dia tidak menarik skin barrier kita, nggak bikin kalau kita habis cuci muka mukanya jadi kaku, nggak. Jadi minyak berlebihnya terangkat tapi kulitnya nggak kering. Nah, ini enak banget gak sih dibawa traveling ya? Itu dibawa kemana-mana tuh itu udah kayak oke banget. Ini juga ada klaim non-comedogenic ya. Kurang apa coba? Jadi dia formulanya tidak menyebabkan pori tersumbat dan itu penting banget ya. 98% ini mengandung bahan-bahan alami, bebas paraben, bebas silikon. Formulanya of course karena love nature jadi biodegradable alias dia mudah mudah apa namanya mudah diuraikan gitu ya, jadi tidak merusak lingkungan. Dan ini yang paling benar juga cocok untuk semua jenis kulit. Karena yang namanya dehidrasi itu bisa dialami oleh semua tipe kulit teman-teman. Mau kulit, tapi kak kulit aku berminyak. Iya, berminyak sangat bisa juga dehidrasi. Banyak banget yang mengalami dehidrasi dengan kondisi kulit berminyak gitu. Jadi mau kulit kita berminyak, eh, artinya kan minyaknya cukup, minyaknya berlebih malah kan. Tapi airnya bisa aja kurang gitu, karena tidak balance antara kandungan minyak dan kandungan airnya. Bisa banget gitu. Jadi kalau misalnya produk-produk hydrating itu universal teman-teman. Semua jenis kulit bisa pakai. Keren nggak? Keren ya. Nah, di setelah cuci muka, lalu biasanya kan lanjut pakai apa? Pakai toner. Nah, hydrating toner itu juga nggak kalah menariknya. Ini mungkin memang trennya tuh yang ngetren banget hydrating toner tuh mulai dari eh tahun berapa ya? Kira-kira dari sebelum pandemi deh. Pas pandemi lah, 2020 tuh sempet hydrating toner jadi hits banget dicari di mana-mana. Termasuk produk-produk Korea yang masuk tuh banyak banget jualan toner. Kalau teman-teman pecinta skincare, notice deh gitu. Perkembangan skincare tuh dulu toner-toner hydrating itu dicari banget sampai sekarang gitu kan. Kenapa hydrating toner itu populer? Karena terkenal itu tuh bisa apa membuat kulitnya jadi lebih calm gitu, lebih lebih tenang, lebih lembab gitu. Tapi nggak bener-bener menghidrasi aja gitu, nggak bikin kesan lengket gitu kan. Makanya banyak banget yang cari, even sampai kulit yang jerawat pun mencari hydrating toner gitu pada masa itu ya. Sampai sekarang pun juga begitu. Nah, hydrating toner ini tuh juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia formulanya kan cair. Jadi ketika kita habis cuci muka, kita butuh kandungan airnya tuh masuk lagi ke dalam kulit kita, mengisi kulit kita lagi gitu ya. Bikin kelembapan yang nyaman, nggak lengket, itu sangat cocok pakai hydrating toner. Oke, klaimnya membantu menghidrasi dan membuat kulit tampak segar dan bercahaya, menyegarkan dan melembabkan. Teksturnya juga tidak berbusa saat diaplikasikan. Kadang kan toner hydrating tuh karena kandungannya air banget gitu ya. Jadi kadang tuh ada yang berbusa, banyak yang mengeluhkan gitu. Jadi ini ada klaimnya tidak berbusa. Jadi kalau kita aplikasiin pakai pakai kapas kek, pakai pakai tangan kek, itu nggak berbusa. Hasil akhirnya nggak lengket, jadi oke banget. Non-comedogenic sangat penting. 98% bahan alami, bebas paraben dan silikon, dan formulanya mudah diuraikan alias biodegradable. Dan cocok untuk semua jenis kulit. Nah, setelah pakai toner pakai apa? Pakai face cream ya kan. Hydrating face creamnya ini juga sama dengan organic aloe vera dan pineapple, itu bisa dipakai pagi dan malam. Udah termasuk kayak pagi boleh pakai, malam boleh pakai gitu ya. Fungsinya untuk kulitnya tampak lebih cerah dan berseri, lebih glowing gitu. Formulanya tapi ringan banget, ringan, gak lengket, tapi bisa mampu ngasih minum kulit dengan intensif gitu ya. Jadi bikin kulitnya tuh tampak seger banget gitu. Klaimnya adalah dia bikin kulit tampak lebih segar dan cerah, melembabkan secara intensif agar kulitnya terasa halus dan lembut, dan dia dirancang teksturnya tuh bikin seger tapi juga lembab
yang lebih lama gitu ya. Makanya teksturnya tuh dia pakai jenisnya oil in water. Jadi kalau misalnya oil in water tuh artinya bayangin kandungannya tuh kayak watery gitu ya, kayak kayak ringan banget, tapi sebenarnya di dalamnya tuh ada kandungan-kandungan kelembapannya juga, ada oil-oil ininya juga gitu loh, oil kandungan-kandungan yang base-nya tuh oil yang bisa mampu masuk ke dalam untuk memberikan kelembapan yang lebih lama gitu. Dia juga non-comedogenic, 98% bahan alami, bebas paraben dan silikon, formulanya biodegradable dan cocok untuk semua jenis kulit. Nah, ini yang paling aku tunggu-tunggu, jujur aku karena roadshow terus ya teman-teman ya, belum sempat ngambil produknya di kantor, jadi belum sempat nyobain, tapi aku dari pertama kali tuh udah penasaran banget sama ini ya. Menurutku ini sangat 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 menarik banget, hydrating face mask. Ini tuh kayak ngelihatnya aja udah seger banget. Jadi dia itu teman-teman, hydrating face masknya ini ya, dia itu bisa dibawa tidur alias sleeping mask. Jadi nggak perlu kita nggak perlu ini lagi, kita nggak perlu bilas gitu. Kita kan udah lama ya kita nggak punya sleeping mask kan ya, apa namanya, di Oriflame gitu. Jadi dengan punya sleeping mask yang bisa di apa, masker yang bisa dibawa tidur gitu kan, itu kayak seneng banget gitu loh. Finally kita punya dari Love Nature pula yang harganya tuh ekonomis banget ya kan. Jadi ini aku nggak sabar banget untuk coba ya kan. Jadi aku belum bisa kasih honest review ya teman-teman ya, tapi aku percaya ini pasti oke banget gitu ya. Apa, dan ini yang paling bikin exciting kalau aku, karena ini pertama kalinya ada face mask yang sleeping mask gitu kan. Sebelumnya kan dulu kita mungkin ada wand juga, cuman kan belum belum official gitu ya masuk ke kita untuk ininya. Terus juga dulu ada Novage, ada Novage juga ya kan. Nah, tapi kita belum belum ada lagi nih. Nah, makanya dengan kehadiran face mask ini itu kayak exciting banget. Jadi dia memberikan hidrasi dan mempercantik tampilan kulit, bikin kulit terasa halus dan segar, bikin warna kulit tampak lebih merata, non-comedogenic, 96% bahan alami, bebas paraben dan silikon, formulanya biodegradable dan juga cocok untuk semua jenis kulit. Cara pakainya. Ini semuanya udah aku tulisin cara pakainya. Jadi kalau cleanser ya tau lah ya cuci muka gimana, toner boleh pakai kapas, boleh enggak, terserah senyamannya ya. Dan untuk hydrating face mask cara pakainya, aplikasikan produk ke wajah dan leher, bisa pakai jari aja, bisa pakai spatula kalau mau lebih rata. Biarkan sampai menyerap, ya udah diemin aja semalaman. Jadi dia bener-bener kasih minum ke dalam kulit semalaman tuh. Boleh nggak Kak di top pakai pakai dalam apa, sebelum pakai face mask pakai face cream dulu boleh. Kalau sleeping mask tuh boleh jadi step terakhir teman-teman. Jadi kayak habis pakai face cream, pakai face mask lagi gitu. Tapi boleh nggak Kak, kalau aku ngerasa ketebelan, boleh nggak pakai face masknya aja? Boleh gitu. Jadi boleh pakai face cream dulu terus pakai face mask, atau kayak mau skip face cream langsung face mask juga boleh. Tergantung kebutuhan aja. Siapa yang exciting kayak aku? Siapa yang udah nyoba? Siapa yo? Ayo siapa? Biasanya sleeping mask stick oklusif banget. Depend, tergantung dari jenisnya untuk apa gitu. Yang namanya apa, sleeping mask itu ada yang sifatnya memang hydrating, dia akan light gitu. Iya, ada beberapa merek juga seperti itu. Tapi kalau misalnya sifatnya memang yang untuk moisturizing, ya kan untuk mengunci kelembapan, dia akan tebal gitu. Ya, jadi apa yang mau yang apa hydrating ini justru aku lebih exciting karena lebih bisa masuk ke semua jenis kulit ya kan, dan teman-teman kalau yang penasaran juga cobain ya. Oke, nah organic aloe vera, organic. Nah, tadi kan ada dua ya ingredientnya, ada organic aloe vera dan juga ada organic pineapple extract. Nah, kalau organic aloe vera itu kita menggunakannya bersumber dari Tamaulipas, Meksiko, teman-teman, yang memang terkenal kan kandungan aloe vera tuh kandungan airnya tinggi, dan ini tuh 99,5% memiliki kandungan air yang tinggi banget gitu. Jadi nggak heran emang aloe vera nih simbol hidrasi ya kan, dan juga dia mengandung enzim dan amino asid yang kandungan krusial juga untuk menambah hidrasi di kulit. Nah, yang kedua tadi aku bilang yang ada kandungan enzim ya. Enzim bromelain itu terdapat di ekstrak nanas ini.
pineapple extract ini. Itulah yang bersifat untuk mengeksfoliasi kulit dengan lembut, makanya bikin kulitnya tuh tampak lebih glowing gitu loh, lebih halus dia. Jadi kalau peeling itu kan kalau teman-teman ingat ada 3 jenis gitu kan. Ada yang sifatnya mechanical scrub gitu ya. Ada yang sifatnya chemical dengan kayak dari krim-krim gitu kan. Dengan apa sifatnya krim biasanya ada di dalam krim gitu ya. Atau dia enzimatik gitu. Dia pakai enzim ya yang dia akan mengeksfoliasi dengan sendirinya tapi lebih lembut sifatnya. Oke? Jadi yang masih kebagian ada kalau nggak salah kan ada promo juga ya untuk trial set untuk apa? Untuk Love Nature yang baru ini coba diborong ya dan dicoba khususnya si maskernya juga coba dicoba deh. Oke, untuk Love Nature coba di apa namanya? Coba di ini kan dulu apa namanya di ini dulu di chatnya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita ditampung dulu di chat. Kita lanjut dulu ke Wello Sophie Skincare. Ya, aduh, excited banget dengan Wello Sophie Skin ini ya kan. Pertama dari sebelum datang pun aku udah exciting ngebikin materinya waktu itu dan lebih excited lagi kemarin lihat acara teman-teman launching yang wow, seru banget gitu kan. Apa namanya acara-acaranya tuh kita bisa realisasikan dengan seru banget dan teman-teman juga yang datang tuh aku lihat juga excited banget gitu kan. Jadi aku juga yakin banget Wella Soft Skin ini bisa bisa banyak penggemarnya ya teman-teman ya. Jadi hopefully juga bisa teman-teman yang jualan skincare banget nih bisa nambah lagi. Jadi nggak selalu No Fage Plus gitu kan sebagai andalannya. Sekarang makin bertambah lagi eh, apa namanya andalan-andalan skincare di Oriflame makin banyak gitu. Jadi makin banyak kita tuh bertarung di skincare gitu ya, bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, terus bedanya apa Welosophy Skin ini dengan yang lainnya gitu, dengan Novage Plus, dengan yang lain gitu ya. Kita bahas ya teman-teman ya. Seperti biasa, Welosophy itu kan gabungan dari well-being filosofi, dua kata, ya kan? Jadinya namanya Welosophy. Nah, kenapa sih kok sekarang Welosophy ada skincare-nya juga, Kak? Nah, karena ini teman-teman. Jadi tahu kan kalau di Welosophy itu prinsip prinsip kecantikannya. Oke, prinsip kecantikannya itu adalah beauty atau kita tuh tampilan cantik ini bukan hanya tampilannya aja cantik, tapi kita juga harus merasa happy. Jadi beauty is not just about the look, bukan tampilannya aja, tapi gimana caranya kita feel happy, merasa happy dengan menggunakannya. Oke, dan juga bisa menjaga kesehatan kita juga gitu. Jadi kalau di Welosophy, beauty itu bukan sekedar tampilan tapi holistic inside and outside. Ya nggak? Makanya di Welosophy ada produk NutriShake, ya kan? So far masih NutriShake, semoga nanti bertambah lagi ya teman-teman ya. NutriShake itu kan untuk menjaga kesehatan dari dalam gitu yang pastinya akan banyak banyak relasinya juga sama kecantikan keluar gitu. Nah, tapi di Velosophy kita butuh tambahan nih untuk menjaga kesehatan kecantikan and feel happy tadi dari luar, bukan hanya dari dalam aja. Makanya lah ada Velosophy Skin gitu lah teman-teman ceritanya ya. Jadi kalau misalnya ada penggemar-penggemar customer teman-teman semua yang emang suka banget Welosophy gitu ya, Welosophy Nutrishake itu menjadi target market yang tepat banget. Kita bisa tawarin dengan cerita seperti itu. Oh, kalau kamu memang pengguna Nutrishake dari zaman dulu gitu kan, kamu sudah menjaga kesehatan dengan sangat baik, kamu peduli banget sama kesehatan, sama mental health biasanya gitu ya. Nah, dari luarnya juga kita punya produknya yang dalam satu rangkaian dan prinsip yang sama, yaitu Welosophy Skin gitu. Nah, terus gimana sih ceritanya? Apa yang menarik dari Welosophy Skin? Itu berangkat dari sini, teman-teman. Jadi, berangkat dari bagaimana stres itu mempengaruhi kulit dan mood kita. Oke, jadi gimana stres itu tuh ternyata punya pengaruh di kulit dan mood kita nih.
Oke. Tahu nggak teman-teman, 4 dari 10 orang dewasa itu mengalami banyak anxiety atau kekhawatiran ya, atau stres. Ini berdasarkan Gallup Report di 2023 mengenai Global Emotions Report. Jadi 4 dari 10 orang dewasa itu mengalami anxiety gitu ya, dan juga stres. Termasuk di sini ada yang khawatir, mungkin ada yang stres ya. Coba mungkin kalian berarti 4 dari 10 orang dewasa itu. Dan bahkan 9 dari 10 wanita, bayangin 9 dari 10 wanita tuh banyak ya. Kayak cuma satu doang yang enggak gitu loh. Itu mengalami peningkatan stres hanya karena menjadi seorang wanita. Coba para wanita, apakah sulit itu menjadi wanita? Apakah sulit menjadi wanita? Bener nggak sih? Jadi hanya karena menjadi seorang wanita tuh ternyata berat gitu ya. Iya, ya begitulah ya, tapi super power kok. Lihat aja, aku juga hamil 7 bulan masih 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 bisa gesit, masih bisa keluar kota kemana-mana. Jadi meskipun ini kita harus semangat terus gitu, karena mental itu yang paling berpengaruh, benar nggak sih? Ya. Nah, jadi untuk mendalami Wellosofi Skin ini ya, aku pengen ngajak teman-teman untuk apa? Untuk kita sedikit merenung ya, sedikit merenung ya. Ya, kita diajak sama Oriflame nih ya untuk sedikit merenung. Aku pengen teman-teman semuanya memejamkan mata, oke, dan mendengarkan sound ini dan diresapi dengan baik ya. Semangat itu lagi untuk bisa menjadi satu dengan diri kita yang selama ini mungkin kita jauh karena kesibukan-kesibukan kita gitu ya. Dengan menarik nafas dari mulut dan buang lagi ke mulut. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sudah 1 menit. Sampai berapa menit kita tadi? Ya, 1 menit ya. 1 menit menarik nafas dan membuang nafas itu lumayan ya, lumayan bikin kita jadi lebih lebih apa peaceful gitu, merasa damai. Nanti teman-teman kalau mau ada skincare class juga bisa menggunakan sound itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita baru menyadari tuh ketika kita mungkin ada waktu diam sejenak gitu ya, merenung sedikit ke dalam diri. Oh ternyata memang mungkin mungkin enggak kok, ternyata aku memang enggak stres gitu kan. Atau aku memang segitu enjoynya gitu kan. Berarti memang teman-teman dalam keadaan yang baik nih dan harus dipertahankan. Tapi kalau misalnya ternyata kayak, oh ada kecemasan selama ini, mungkin stres dan lain-lain, itu berarti ya nggak apa-apa, keep going gitu kan. Tapi tetap terus menyadari dan ikut selalu bisa menenangkan dirinya gitu ya. Mungkin aku bukan guru apa mindful yang baik gitu ya, tapi teman-teman kemarin yang ikut unboxing pasti udah dapet yang lebih enak gitu ya. Jadi kita tadi latihan nafas aja. Jadi jangan lupa kalau lagi panik, lagi stres, jangan lupa nafas. Intinya gitu ya teman-teman ya. Diam dulu, tarik nafas, buang lagi, lalu gas lagi gitu ya. Jadi ketika stres atau anxiety gitu jangan terlalu berlarut-larut. Intinya bernafaslah gitu ya, dan keep going. Kamu bisa, kamu pasti bisa gitu ya. Nah,
Jadi tahu nggak sih, ternyata stres itu dampaknya negatif pada kulit, bukan hanya ke mungkin kayak oh mental health gitu ya. Tapi kenapa harus di maintain gitu ya, harus di manage stres itu dengan baik, karena stres itu sebetulnya pada level tertentu justru bikin kita motivasi gitu kan, motivasi yang bagus sekali untuk kita mencapai tujuan-tujuan kita. Karena kalau nggak ada stres ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak akan ada tujuan kita yang bisa tercapai atau kita nggak bisa optimal gitu ya. Jadi stres itu dibutuhin gitu. Tapi ya harus di manage supaya tidak berlebihan gitu kan. Karena dampaknya bukan hanya ke tubuh tapi juga ke kulit. Contohnya kayak ini teman-teman. Kusam, dehidrasi, pori tersumbat, kemerahan, kerutan, elastisitas berkurang, kolagen rusak, tekstur kasar, itu dampak-dampak dari stres juga. Karena ketika kita stres kan ada namanya hormon kortisol ya. Hormon-hormon stres itu yang betul-betul banyak menjadi oksidan atau menjadi racun gitu loh bagi kulit dan juga tubuh kita. Nah, itu ada dampaknya. Ada dampak ke akhirnya ke tubuh kita dan juga ke kulit. Makanya harus di-manage dengan baik. Jadi bukan kita ngilangin stres, tapi harus kita manage dengan baik stres itu supaya kita tetap bisa berproduksi, produk menjalani produktivitas kita dengan baik gitu kan, dengan memanage, dengan punya stress management yang baik. Itu sih tujuannya ya. Nah, stres juga berdampak pada mood kan. Jadi kita jadi cemas, jadi sedih, jadi mudah marah dan depresi. Jadi ada nggak solusinya untuk kulit dan mood yang terganggu karena stres? Karena kalau untuk stresnya, Oriflame kan bukan psikolog gitu ya, bukan psikiater yang bisa ngilangin stres gitu. Itu kuncinya ada di diri sendiri dan juga kalau emang berlebihan harus ada pertolongan dari profesional gitu kan. Tapi untuk solusi untuk kulit dan moodnya tadi yang terdampak karena stres, Oriflame punya solusinya gitu loh teman-teman. Jadi ceritanya itu ya, kenapa sih Kak Aditya ngomongin stres gitu? Karena cerita Welosofi latar belakangnya seperti itu gitu. Solusi untuk dampak stres tadi terhadap kulit dan mood, kita mau buat solusinya, yaitu Welosofi Skin. Jadi Philosophy Skin ini fungsinya ya menggunakan bahan-bahan aktif yang bersifat yang berasal dari alam ya, yang powerful banget, bersifat dari yang berasal dari alam, dari tumbuh-tumbuhan ya, dari turunan dari herbal, akar tumbuhan gitu ya, yang memang banyak studinya gitu ya, yang bisa mengembalikan keseimbangan akibat stres tadi gitu. Jadi istilahnya sifatnya tuh adaptogen, teman-teman. Jadi adaptogen itu tuh memang bahan-bahan herbal yang digunakan udah kayak ribuan tahun untuk pengobatan Ayurveda gitu. Ayurvedic dan juga Chinese medicine tuh udah lama gitu. Karena sifat-sifat herbal yang bersifat adaptogen ini, dia tuh antioksidan yang poten, yang kuat banget. Tadi ingat kan, aku bilang kalau kita stres itu keluar hormon-hormon kortisol yang bikin menjadi kayak racun lah gitu, kayak oksidan. Termasuk faktor-faktor dari luar kayak sinar matahari gitu ya, polusi, semua itu kan menjadi oksidan, menjadi racun gitu ya bagi kulit kita. Oh, oke, masih di mute. Hai teman-teman, maaf ya. Tiba-tiba tadi sinyalnya betul kan mati ya. Tiba-tiba terputus sendiri. Mohon maaf. Sekarang udah oke kah? Coba cek-cek dulu teman-teman. Apakah aku sudah kembali? Apakah aku sudah kembali teman-teman? Sudah oke? Oke. Tadi aku sampai mana teman-teman sebelum terputus? Mungkin bisa dibantu diingatkan. Aku tadi penjelasannya sampai di mana? Sampai di manakah? Sampai di adaptogen kah? Masih di screen ini atau yang sebelumnya? Sampai adaptogen.
Oh ini, oke oke oke. Oke, kita ulangin lagi ya, teman-teman sedikit ya. Kalau misalnya suaraku nggak jelas, coba nanti tolong dikabarin lagi ya teman-teman ya. Tadi betul-betul terputus begitu aja. Mohon maaf, mohon maaf sekali. Nah, jadi tadi kan aku bilang dengan adanya stres tadi, ya kan? Dengan adanya stres tadi, kan tidak bisa kita menghilangkan stresnya gitu kan karena Oriflame kan bukan ahli psikologi gitu kan jadi kita membuatlah solusi untuk kulit dan mood yang terganggu yang atau terkena dampak dari stres gitu yaitu apa yaitu Welosophy Skin. Nah, caranya gimana kita memilih bahan-bahan ya kandungan adaptogen ya yang istilahnya adaptogen itu yang sifatnya memang antioksidan yang sangat tinggi. Tahu kan tadi aku inget gak? Kalau aku bilang kalau misalnya kita tuh stres gitu kan, itu kan keluar hormon-hormon kortisol itu kan yang bersifat racun, termasuk kayak matahari, polusi itu semua tuh bisa jadi racun di dalam kulit kita. Jadi kita butuh untuk melawan gitu. Kita punya nggak kandungan antioksidan di dalam tubuh kita punya, tapi dibantu lagi dengan adaptogen untuk antioksidan untuk melawan melawan segala racun-racun itu gitu kan. Nah, adaptogen itu sudah ribuan tahun teman-teman dipakai di pengobatan Ayurvedic Indian dan juga Chinese medicine. Jadi terbukti banget khasiatnya tuh memang bagus sekali gitu ya untuk menyeimbangkan lagi dampak-dampak dari kulit dan tubuh akibat stres gitu loh ya. Nah, caranya gimana? Jadi caranya tuh gini teman-teman. Misalnya kayak aku sama sama siapa ya contohnya ya? Aku sama Kak ada siapa di sini? Ada dengan Katika misalnya, aku sama Katika sama-sama stres misalnya gitu ya, sama-sama stres dan dampaknya di kulit kita tuh berbeda. Yang yang apa? Yang satu yang bermasalah di mana jadinya yang di aku tuh apa gitu. Nah, kalau dengan adaptogen dia itu akan ketika kita pakai kandungan ingredient yang sifatnya adaptogen, dia akan menyesuaikan sesuai sama kebutuhan kulit kita. Gitu. Jadi dia adaptatif banget. Jadi mau dipakai aku sama Katika gitu yang sama-sama stres misalnya gitu ya, yang punya dampak dari stres itu ke kulit. Nah, itu nanti si adaptogen ini akan menyesuaikan kebutuhan kita sesuai orangnya masing-masing. Jadi kerjanya bisa jadi nggak sama gitu ke tiap orang gitu ya. Karena dia betul-betul menyesuaikan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan kulit. Keren nggak? Ya, jadi memang ekstrak ini kaya banget akan antioksidan, dia membantu melawan racun-racun tersebut, sehingga kita diseimbangkan lagi yang tadinya terganggu karena stres, nggak seimbang, jadi dibantu seimbang lagi, gitu loh teman-teman. Gimana, aman? Untuk adaptogen, suaraku aman nggak teman-teman? Coba cek lagi ya, aku takut deh, takut putus-putus lagi. Amankah teman-teman? Aman, oke. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ferry. Oke. Oke. Nah, terus tahu nggak teman-teman em, kalau misalnya hidung kita itu dan otak kita itu memiliki koneksi. Jadi aroma itu pun kalau tadi kan membantu di kulitnya ya. Sekarang kalau bantu di mood gimana? Kan tadi adaptogen membantu untuk kulit. Kalau untuk mood gimana caranya naikin mood? Nah, ternyata yang paling ngebantu naikin mood itu adalah sebuah aroma. Aroma, teman-teman bayangin. Aroma sesuatu kalau kita cium aroma itu tuh langsung dia tuh terkoneksi sama hidung dan otak kita. Nah, makanya kayak kenapa nih? Oh, tampilannya begitu. Oke, sorry 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 ya. Coba aku ulang lagi ya share-nya. Terima kasih Kamili sudah dikasih tahu. Nah, gimana? Sudah ya aman ya? Oke, udah full? Aman ya? Yes, jadi ternyata untuk mood, kalau mood itu tuh dia tuh dampaknya dari aroma. Jadi aroma tuh betul langsung koneksi ke hidung dan otak kita, gitu loh. Nah makanya kita tuh pengen memilih gitu ya mood apa yang kita mau tingkatkan dengan adanya Philosophy Skin ini.
yaitu dua teman-teman. Tiga, sorry, energizing and refreshing dan juga relaxing gitu. Karena itu untuk membantu menaikkan mood kita akibat dari stres tadi gitu. Nah, lahirlah si Philosophy Skin ini, skincare vegan dengan kandungan adaptogen yang ngetren ya dan manfaat mood enhancing fragrance. Jadi dengan latar belakang tadi ya kan, stres, kita mau tolongin untuk meningkatkan mood, menjadi solusi untuk meningkatkan mood dan juga kulit kita, dampak kulit kita dari stres gitu kan. Lahirlah Philosophy Skin, skincare vegan, holistik dengan kandungan adaptogen dan juga manfaat mood enhancing fragrance. Kita lihat yuk sama-sama videonya yuk. Oke. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ada mistnya, ada serum, ada masker, ada cleanser, dan juga ada face cream. Kita sekarang lihat penjelasan dari Global Team dulu untuk rangkaian Wella Sofi Skincare ya. Hey, did you know that Philosophy has a skincare collection? Let's find out more about it. So, who is this skincare collection for? What is the target audience? Well, these products are for adults above 18 years old who are holistic self care enthusiasts who are seeking a daily feel good experience for both well being and beauty. It could be users of Philosophy nutritional products who also want a skincare routine. Or it could be people who are vegan lovers that are seeking a vegan friendly skincare brand. So, how will Philosophy Skincare help? What are the benefits? Well, consumer studies have shown that Philosophy Skincare makes the signs of stress on the skin appear reduced. It also visibly reduces the appearance of fine lines, including deep expression lines and wrinkles, as well as provides hydration for healthy looking skin. The skincare collection also contains mood-enhancing fragrance technology, scientifically proven to influence your mood and help balance, energize, and relax the senses. Essentially, Philosophy Skincare will help to de-stress both your skin and mood. So why is it special? What makes the skincare collection unique? Well, it's a holistic skincare collection formulated with powerful botanicals called adaptogens. And additionally, it has mood-enhancing fragrance technology infused with essential oils. It's certified with the Vegan Society, suitable for all skin types, including sensitive skin, and contains up to 97% natural origin ingredients. I mean, wow, you just need to try it, right? Nah, jelas banget ya dari Marlen ini kayak dijelasin ada juga the woman behind apa R&D timnya juga gitu kan yang termasuk untuk ngedevelop produk ini gitu ya. Jadi betul-betul dikasih tahu tadi dari yang udah kita omongin latar belakangnya dan gimana gimana si Philosophy Skin itu bisa bantu mengurangi dampak stres di kulit dan juga mood kita gitu kan. Dengan kayak gimana sih fiturnya? Tadi kalau ada yang engeh ya di videonya, dia tuh cocok untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kulit sensitif. Jadi aku ingetin lagi teman-teman sekali lagi, kalau misalnya kita merekomendasi untuk orang dengan keluhan kulit sensitif, itu nggak boleh sembarangan. Jadi kita nggak boleh misalnya kasih tahu aman kok pakai misalnya pakai Love Nature, pakai Optimals nggak boleh gitu. Karena yang boleh dipakai untuk kulit sensitif, kalau kita ada klaim bisa digunakan untuk kulit sensitif, dia harus ada pengujiannya ke kulit sensitif gitu. Jadi kalau tidak ada pengujian ke kulit sensitif, kita tidak boleh mengklaim dia cocok untuk kulit sensitif.
Itu harus di notes ya. Nah, jadi bertambah lagi nih. Jadi selain Novage Plus, kita sekarang punya Wello Soft Skin yang bisa digunakan semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Oke. Jadi kalau teman-teman sekarang susah jualan untuk kulit sensitif, kulitnya suka merah-merah nih, suka kayak panas gitu atau apa gitu ya. Itu apa ya kalau produk Oriflame itu bisa direkomendasi Wello Soft Skin atau Novage Plus karena itu memang ada klaimnya itu diuji cobakan ke kulit sensitif. Oke, dikembangkan juga dengan bertanggung jawab karena sudah tersertifikasi vegan, 97% berasal dari bahan alami, cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif, bebas dari paraben, mineral oil, SLS, SLIS yang biasanya bukannya berbahaya ya, bukan berarti itu tuh bahan-bahan itu tuh kayak kayak haram gitu atau kayak harus dihindari enggak gitu. Tapi itu biasanya bahan-bahan yang kalau orangnya kulitnya sensitif itu bisa memiliki reaksi gitu. Jadi orang-orang yang kulitnya sensitif banget bisa memiliki reaksi terhadap bahan-bahan ini. Nah, karena ini untuk diformulasikan untuk kulit sensitif juga, jadi memang kita menghindari bahan-bahan yang kira-kira bisa jadi trigger gitu untuk kulit sensitif. Diformulasikan juga secara biodegradable dan juga kemasannya juga greener pack alias 100% itu dari recycled plastik. Oke? Jadi tadi sifatnya apa? Tadi kan di video tersebut juga dijelasin kan, kenapa kita harus memilih Wello Soft Skin gitu. Apa sih keunggulannya dari Wello Soft Skin? Ada tiga, teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman catat sebagai highlight. Highlight dari si Wello Soft Skin. Pertama, dia mengembalikan adaptogens tadi, ya kan? Mengembalikan apa namanya kemampuan kulit tadi untuk beradaptasi ya kan. Jadi dengan dikasih bahan-bahan adaptogen dia bisa beradaptasi untuk menyeimbangkan kembali apa kerusakan kulit akibat dampak dari stres gitu. Dia juga bisa meningkatkan mood dengan apa? Ada mood enhancing fragrance-nya. Jadi fragrance yang digunakan ya kan itu ada studinya teman-teman. Ada studinya itu tuh bagaimana dia bisa mengaktifasi ke otak kita. Jadi betul-betul bukan cuman kayak dipilih kayak kira-kira aromanya apa ya yang cocok enggak, tapi betul-betul ada studinya gimana mood apa aroma ini dampaknya ke otak kita tuh ada reaksinya dampaknya gimana gitu. Jadi betul-betul teknologinya tuh diuji cobakan ya teman-teman ya betul-betul meningkatkan mood. Dan juga ini bisa menjadi skin ritual atau kayak skincare rutin sehari-hari yang betul-betul bisa menjadi tambahan ya kan holistic care kita tadi gitu. Kalau kita setiap hari udah konsumsi Nutri-Shake, udah rajin olahraga, untuk dari luarnya ini cocok banget menjadi pelengkap gitu kan untuk skin ritual kita sehari-hari untuk gaya hidup kita yang sehat inside and outside gitu. Jadi inilah tiga keunggulan dari Wellosofi Skin. Nah, apa aja sih adaptogen yang digunakan? Delapan itu ada ashwagandha, ada shishanda berry, ada galangal leaves, ada panax ginseng, ada ginkgo biloba, ada senasis, ada pink rock rose, dan ada Siberian ginseng yang masing-masing tuh ada ininya ya teman-teman ya, ada manfaatnya sendiri gitu. Dan itu setiap produk itu memiliki satu adaptogen. Jadi kayak di mist, siapa yang tadinya suka face mist, ada Siberian ginseng yang sifatnya memang memproteksi dari radikal bebas gitu. Untuk Wellosofi Smooth and Balance Gel Serum ini ada galangal leaves dan shishanda berry. Jadi setiap apa namanya produknya itu memiliki 1 sampai 2 adaptogen di dalam yang terkandung di dalamnya yang